Oke, buat jadi hari ini kita bakal reportase ke kantor camat. Buat pertanyaannya, Ajeng sama Gita siap ya? Siap. Oke. Jadi buat yang lain, aku harap sopan-sopan aja di sana. Jangan terlalu banyak suara lah. Dan terus buat pertanyaannya, jangan lupa awalnya nanya dulu nama bapaknya, Oh iya. nama jabatan di sana, dan ya sopan deh untuk nanya. Sip. Itu aja sih. Ya udah, tos dulu yuk. My Civic Team, bravo! Eureka. Kecamatan Depok merupakan sebuah kecamatan yang berada di Kabupaten Sleman yang memiliki luas 35,55 km persegi. Kecamatan Depok memiliki slogan yaitu Sleman Sembada. Dengan hal ini, diharapkan agar Sleman memiliki kualitas hidup yang sejahtera, lestari, dan mandiri. Tujuan kami membuat video ini adalah mengadakan sebuah pengamatan guna memenuhi tugas pendidikan kewarganegaraan. Tanpa berlama-lama, langsung bisa kita saksikan wawancara kami terhadap salah satu pihak di kantor camat tersebut. Kalau di Depok itu luar biasa untuk baik itu kriminal, kemudian tindak kenakalan remaja, termasuk dari anak-anak SMA SMK itu yang sering kita juga adakan operasi untuk jam-jam sekolah itu. Banyak sekali. Misalnya untuk PKL, ini kan masuk di bidang kami karena termasuk keamanan, ketertiban, kenyamanan. Nah, itu kemarin tanggal 13 Februari kami masuk dapat dari Kabupaten Sleman, dalam hal ini Satpol turun ke kami, kemudian kami kerjakan, kami garap karena ini aduan dari warga masyarakat, sehingga dengan tanggal 13 masuk, 14 sudah kita laksanakan di wilayah Klebengan. Wah, sini ada, yang jelas pasti ada. Yang kejaring itu, misalnya kita pas rahasia, itu biasanya di Warmindo. Oh, di Warmindo itu, makanya kan di Warmindo itu kami bekerjasama dengan Babinsa, Binmas, tingkat Polsek. Itu ada informasi, kami siap untuk mengadakan operasi. Pada tahun yang kemarin itu kita operasi itu dapat berapa ya? Sekitar 8 orang siswa itu kita antar ke sekolahan masing-masing. Kemudian pada awal bulan Januari kemarin kita juga diundang dari Polda untuk terkait dengan klitih itu. Sekarang kan menjadi bukan klitih tapi kejahatan jalanan. Ini karena Pak Gubernur sekarang itu merubah, jangan klitih, tapi kejahatan jalanan. Dengan kejadian beberapa waktu yang lalu dan sudah ditangkap ya, tapi kan itu pegangnya tidak di daerah Depok malahan, tapi di daerah Gamping kalau nggak salah, di sisi barat sana. Nah, ini kami untuk mencegah jangan sampai masuk di Depok katakanlah seperti itu, kami mesti ada patroli terpadu dengan Muspika.
baik itu dengan Polsek Depok Timur, Depok Barat, Bulak Sumur. Ini kita jadi satu sama Koramil. Ini kita patroli, paling enggak kita sebulan itu ada 2 kali lah, 2 kali ya itu, sehingga untuk antisipasi seperti itu. Ini kan karena biasanya pelaku itu kan anak-anak SMA, SMK, masih remaja lah. Bahkan yang SMP juga ada yang pernah kena. Ini mereka itu sebenarnya hanya mencari jati dirinya. Setiap ada anjuran dari Pak Kapolda itu, khususnya kalau yang dari kami itu, nanti kalau ada yang kerasia itu yang suruh ngambil atau yang suruh datang, termasuk tidak hanya orang tua tapi guru, RT, RW sampai dukuh, itu suruh ke di mana anak itu kepegang. Itu kami menghimbau dan berharap, tadi saya sampaikan, apabila nanti itu yang pertama itu orang tua, yang paling utama itu harapan kami orang tua harus dalam pengawasan dalam mengawasi anak, karena ini masih biasanya alasannya kalau kena rahasia itu masih di bawah umur, tidak bisa diproses. Tidak, sekarang Pak Gubernur menginstruksikan meskipun di bawah umur tetap diproses, itu dari Pak Gubernur, sehingga harapan kami semua stakeholder harus bekerjasama. Ya, tidak hanya saya berdiri soal terantip misalnya dari Satpol, tapi kepolisian juga nggak ikut andil. Nah, ini nggak bisa. Ini secara holistik, jadi secara menyeluruh lah. Itu harus bersatu padu kita mengatasi, memberantas ini klitih ini. Dalam hal ini Pak Gubernur menginstruksikan proses hukum seperti itu. Okay. Berbeda harapan kami, teman-teman adik-adik mahasiswa juga ikut terlibat di dalam menyadarkan maupun memberikan masukan kepada adik-adik, khususnya anak-anak SMK, SMA, SMP terlebih, untuk memberikan semacam edukasi ya, edukasi yang bersifat nanti jangan sampai ikut terjerumus di situ. Itu harapan saya seperti itu. Gitu ya, Mbak. Pemerintah sebaiknya mengimbau terhadap pelajar, terutama bagi pelajar di bawah 17 tahun, untuk tidak mengendarai sepeda motor karena mentalnya masih di bawah dan belum memenuhi standar terkait persyaratan memiliki surat izin mengemudi. Terlebih, jika dapat meningkatkan kejahatan jalanan seperti kasus yang telah dijelaskan oleh narasumber. Dari Bapak Ketua Satpol PP, beliau berkata bahwa patroli dilakukan dalam 1 bulan bisa 2 atau 3 kali. Menurut saya akan lebih baik jika pemerintah lebih memperketat patroli dengan jam-jam yang berbeda, agar pelaku kejahatan jalanan bisa tertangkap dan memberikan efek jerah. Dari faktor internalnya, yaitu kedua orang tua dalam pengawasan anaknya, dalam pemberian kendaraan motor di malam hari. Kebanyakan orang tua itu memberikan anaknya motor tanpa sepengetahuannya, tanpa dia sudah mempunyai SIM atau tidak. Sebaiknya masyarakat, terutama orang tua, lebih memberikan edukasi kepada anaknya untuk tidak terjerumus hal yang negatif, agar bisa memberikan dampak yang lebih baik untuk kehidupan bermasyarakat. Mengenai permasalahan tentang pedagang kaki lima yang sering berjualan di pinggir jalan dan meresahkan masyarakat karena mengganggu arus lalu lintas, mungkin sebaiknya pemerintah harus membuka lahan baru untuk dijadikan food court supaya para pedagang kaki lima itu bisa terus tetap berjualan tanpa mengganggu arus lalu lintas. Saran saya terhadap sekelompok siswa yang selalu nongkrong pada saat jam pelajaran, sebaiknya sekolah lebih tegas dalam mendisiplinkan siswa dengan cara memantau keberadaan siswa dan memperketat kehadiran siswa apabila jam belajar sekolah berlangsung. Sebaiknya pihak sekolah membuat sosialisasi tentang bagaimana mencari jati diri pada remaja tanpa membuat masalah di lingkungan masyarakat, misalnya kejahatan jalanan, tawuran, dan kenakalan remaja. Terima kasih kami ucapkan kepada pihak pemerintah yang telah bersedia menjadi narasumber dalam wawancara kami.
Dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing kami, Bapak Abdul Qadir, serta teman-teman yang telah berpartisipasi dalam video ini. Terima kasih. Questions thrown in a crystal ball. Am I selfish 'cause I